warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai al-wujuh wan nadhair. Yang pertama yaitu definisi al-wujuh wan nadhair. Al-wujuh wan nadhair adalah salah satu cabang di antara sekian banyak ilmu Al-Qur'an. Terdiri dari gabungan dua kata yaitu wujuh sama nadhair. Wujuh adalah bentuk jamak dari wajhun yang berarti wajah atau sesuatu yang menjadi tujuan atau yang dimaksudkan. Az-Zarkashi menyebutkan definisinya secara lengkap. Al-wujuh yaitu lafadz mustarak atau kata yang digunakan dalam banyak makna, seperti lafadz ummah. Maksudnya satu kata di dalam Al-Quran seringkali punya banyak tujuan atau maksud yang berbeda. Di satu ayat, sebuah kata yang sama digunakan bisa untuk sesuatu yang bermakna A. Namun di ayat yang lain, tujuan dan maknanya berubah menjadi B. Lalu di ayat yang lain lagi bisa bermakna C, dan seterusnya. Sedang Quraisy Shihab mendefinisikan al-wujuh dengan kata yang sama sepenuhnya dalam huruf dan bentuknya yang ditemukan dalam berbagai redaksi atau ayat, tetapi beraneka ragam makna yang dikandungnya. Jadi, al-wujuh di sini adalah satu kata, namun mempunyai banyak makna. Sedangkan nadhair adalah bentuk jamak dari nadhirah. Menurut Ibnu Al-Manzur, maknanya adalah kesamaan dan keserupaan dalam bentuk, perilaku, perbuatan, dan perkataan. Dan sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menggunakan kata nadhair dalam ungkapannya, yaitu aku tahu nadhair ketika Nabi SAW mengelompokkan 20 surat yang termasuk mufassal. Sedangkan dalam ilmu Al-Quran, Az-Zarkashi menyebutkan definisinya sebagai an-nadhair ini seperti lafadz-lafadz yang saling serupa. Dan menurut Quraisy Shihab, an-nadhair adalah makna bagi satu kata dalam satu ayat sama dengan makna tersebut pada ayat yang lain, walaupun menggunakan kata yang berbeda. Jadi an-nadhair di sini adalah satu makna yang diungkap dalam berbagai kata atau istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai al-wujuh wan nadhair. Saya akan memberikan contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Oke, yang pertama al-wujuh dulu ya. Jadi kan tadi al-wujuh itu intinya satu kata gitu di dalam Al-Quran yang memiliki banyak makna. Jadi satu kata yang sama tapi maknanya nanti berbeda-beda di dalam Al-Quran. Oke, al-wujuh di dalam Al-Quran diantaranya adalah pada kata al-huda, sholat, rahmah, fitnah, ruh, zikir, din, dan doa, dan lain-lain. Jadi ada banyak nanti. Kita ambil contoh kata ad-din ya di sini. Nah, ad-din disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 92 kali. Nah, banyak banget memang ad-din, 92 kali sampai maka nanti maknanya beda-beda juga di situ, nggak selalu sama. 92 kali ini ya belum tentu maknanya sama semua gitu kan, walaupun lafaznya sama-sama ad-din. Nah, dengan beberapa arti diantaranya yang pertama itu maknanya adalah ad-din ini agama. Nah, bacalah Quran surah Al-Baqarah ayat 132, ini salah satu contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha astafa lakumuddin. Nah, dan Ibrahim mewasakan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Din di sini diartikan agama. Kemudian ada juga pada Quran surah Ali Imran ayat 19, 83, 85. Ad-din ini yang artinya agama juga, maknanya masih agama ya. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Innad din, agama. Terus afa ghairu dinillah, apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Afa ghairu din. Wa may yabtaghi ghairul Islam madina. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, masih ini tadi Ali Imran itu ya. Terus juga di Al-Maidah ayat 3 itu juga artinya kata ad-din, nanti ada lafaz ad-din di situ yang artinya agama juga. Oke, jadi makna pertama tadi untuk lafaz ad-din adalah agama. Tapi tidak hanya itu maknanya. Yang kedua nih bisa juga bermakna hari pembalasan, perhitungan dan kiamat. Contohnya di surah Al-Fatihah ayat keempat.
Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan di situ. Nah, yaumiddin di sini tidak kemudian dimaknai dengan agama gitu. Kalau dihubungkan dengan yaum kan gitu, yaumiddin, dia jadi maknanya adalah hari pembalasan atau perhitungan atau kiamat. Contoh lain di Quran surah Al-Hijr ayat 35 tuh, wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin, dan sungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Nah, ad-din di sini yaumuddin diartikan dengan hari kiamat. Walaupun sama-sama ad-din nanti maknanya berbeda-beda. Terus juga ada di Quran surah An-Nur ayat 24, Asy-Syu'ara ayat 82. Itu juga nanti kenanya yaumuddin, hari kiamat gitu, hari pembalasan. Terus makna ketiga ada bisa juga ad-din itu bermakna ibadah, patuh dan ketaatan. Contohnya pada Quran surah Al-Mu'min ayat 14, fada'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, mukhlishina lahuddin. Ad-din di sini diartikan sebagai ibadah tadi yang harus dimurnikan kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Mukhlishina lahuddin di sini diartikan sebagai ibadah maknanya. Terus yang terakhir, yang keempat, makna yang keempat dari ad-din ini bisa juga berupa undang-undang dan peraturan yang wajib dilaksanakan. Contohnya Quran surah Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Terus fitratullahi lati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikat dinul qayyim. Nah, di sini zalikat dinul qayyim, di sini tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah peraturan yang lulus. Peraturan ya bisa agama juga mungkin bisa, cuman lebih tepatnya di sini adalah peraturan karena menyangkut dengan fitrah tadi ya. Jadi undang-undang dan peraturan seperti itu. Contoh lain pada Quran surah An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldati wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan peraturan Allah. Ra'fatun fi dinillahi, karena ini menyangkut hukum tadi ya, undang-undang dan peraturan terhadap seorang pezina gitu. Ad-din di sini diartikan peraturan Allah, dinillah. Itu tadi masalah ad-din. Ya jadi satu lafaz ad-din gitu kan, tapi maknanya bukan cuman agama, bisa jadi peraturan tadi, terus juga hari kiamat, terus bisa jadi ibadah. Ada 4 maknanya di situ. Contoh lain kata sultan ya, nanti maknanya ada 2, lafaz sultan. Terus lafaz at-tu'a itu bisa sampai 6 makna nanti ada. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut bisa nanti baca kitab-kitab yang memang lebih berfokus terhadap hal pembahasan ini, al-wujuh wan nazair, nanti akan disampaikan oleh teman saya juga. Oke, itu contoh al-wujuh tadi. Sekarang kita ke yang an-nazair, kebalikan dari al-wujuh. Ini kalau an-nazair ini yang lafaznya berbeda tapi maknanya sama gitu ya, sekilas maknanya sama, tapi kalau kita analisis lebih lanjut maka nanti ya ada bedanya juga gitu. Oke. Analisis pertama merujuk buku Kaidah Tafsir karya Profesor Quraisy Shihab. Ada Kaidah Tafsir judul bukunya itu. Oke, ada beberapa di sini. Pertama, lafaz fa'ala dan kasaba. Ini kan fa'ala dengan kasaba itu artinya sama-sama melakukan, tapi nanti ada perbedaannya di sini. Kita jelaskan. Fa'ala, kalau fa'ala itu berbagai bentuk dari kata fa'ala menunjukkan perbuatan yang buruk, kecuali bentuk mudhari yaf'ul bila pelakunya Allah menunjukkan sesuatu yang dalam kuasanya yang di luar kemampuan manusia. Contoh Quran surah Yusuf ayat 32, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi wa laqad rawadtu an nafsihi fasta'sam wala illam yaf'al. Yaf'al di sini ya, fa'ala yaf'alu, lam yaf'al, wala illam yaf'al ma amruhu la yusjanannahu wa la yakunanna minas sagirin. Dia istri Al-Adis berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya, dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan di sini kan wala illam yaf'al tadi, di sini oleh manusia dia cenderung kepada hal yang buruk, fa'ala di situ. Terus kalau contoh yang disandarkan pada Allah sebagai subjeknya fa'ala ini yaf'alu, ada pada Quran surah Ali Imran ayat 40 di situ, qala rabbi inni yakunu li gulamun.
wa qad balaghani al-kibar wa imraati akir qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Nah, seperti itulah Allah melakukan apa yang Dia kehendaki gitu kan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Allah gitu. Karena ayat tersebut menjelaskan kekuasaan Allah untuk memberi anak kepada Zakaria, Nabi Zakaria yang sudah tua, terus juga istrinya itu dirasa mandul seperti itu. Kok bisa punya anak? Cuman Allah yang bisa gitu kan, atas kehendak Allah. Kasab, fa'ala tadi yang masih fa'ala. Terus kalau kasabah apa bedanya dengan fa'ala ini? Walaupun artinya nanti sama-sama melakukan. Kalau kasabah itu dia suatu perbuatan yang berpotensi untuk dituntut oleh Allah, apakah itu tuntutan baik maupun buruk. Nah, kalau fa'ala tadi dia cenderung buruk ya. Kalau kasabah ini sebenarnya umum, bisa baik bisa buruk, dan dia lebih menuntut kepada apa sih, tuntutan dari Allah gitulah, dipertanggungjawabkan perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan. Contohnya Quran surah Al-Ghafir ayat 17, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Nah, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Kalau dia melakukan perbuatan yang baik, maka ya dibalas dengan kebaikan, pahala gitu kan. Kalau buruk, balasannya juga buruk. Ya, umum di sini. Terus juga lebih menonjolkan, memfokuskan kepada balasannya gitu, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus masih banyak lagi sih contoh-contoh an-nadzair maupun al-wujuh tadi yang kita sudah bahas juga dalam Al-Qur'an itu. Bisa kalian baca di makalah yang sudah kita buat ini, atau kalau mau kalian cari lebih lanjut juga di kitab-kitabnya silahkan saja, bagus sekali. Ini juga lumayan menarik untuk kita bahas sebenarnya ya, karena nanti tafsir gitulah, tafsir lafzi ya, analisis lafaz dalam Al-Qur'an gitu yang apa sekilas artinya sama, tapi kalau kita analisis lebih lanjut itu maknanya nanti beda pemakaian dalam Al-Qur'an gitu. Nah, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat mempelajari al-wujuh wan najar yaitu dapat memudahkan kita dalam memahami Al-Quran serta meningkatkan keimanan kita bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang penuh dengan mukjizat ya, dan banyak faktor lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi terkait karya ulama seputar al-wujuh wan nadzair fil Quran. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya yang pertama terkait pengertian al-wujuh wan nadzair, kemudian contoh-contoh ayat Al-Quran yang terkait al-wujuh wan nadzair, kemudian manfaat-manfaatnya. Nah, pada sesi terakhir ini, pada poin terakhir ini saya akan menerangkan terkait karya ulama seputar al-wujuh wan nadzair. Pada karya ulama sendiri, saya membaginya menjadi dua bagian, yakni karya-karya kitab klasik dan juga yang kedua kitab modern yang kontemporer begitulah. Baik, untuk karya ulama yang kategori klasik ada Syekh Muqatil bin Sulaiman. Beliau mempunyai buku yang diberi nama Al-Wujuh wan Nadzair fil Qur'anil Karim, ditulis pada abad kedua Hijriah. Kitabnya beliau ini termasuk kitab yang tua begitu ya, karena beliau termasuk penulis awal dari kitab Al-Wujuh wan Nadzair sendiri. Kemudian ada kitab di Syekh Harun bin Musa Al-A'war. Beliau menamai kitabnya dengan judul Al-Wujuh wan Nadzair fil Qur'anil Karim. Kemudian ada Al-Hakim Imam At-Tirmidzi, termasuk imam besar di bidang ulumul hadis ya, di bidang hadis ya. Beliau termasuk yang termaktub dalam kutubus sittah seperti itu. Beliau juga menulis dalam bidang ini yang diberi nama Tahsil Nadzairul Quran. Kemudian ada Syekh Al-Mubarid, nama lengkap beliau Muhammad bin Yazid Abu Abbas Al-Mubarid, wafat tahun 286 Hijriah. Beliau mempunyai kitab ini dengan diberi nama
ma ittafaqa lafduhu wa ikhtalafa ma'nahu fil Qur'anil Majid. Kemudian ada Syekh Ad-Damagoni, nama beliau Al-Husain Ad-Damagoni, wafat pada tahun 478 Hijriah, yang mempunyai kitab dengan diberi judul Al-Wujuh wan Nadhair fil Qur'anil Karim. Kemudian ini lumayan banyak, saya sebutkan yang terakhir ada Imam As-Suyuti. Nah, ini termasuk masyhur ya. Nah, beliau dalam kalangan pesantren begitu. Mengingat karya-karya beliau cukup fenomenal. Ada kita kenal Tafsir Jalalain, yang mana pondok-pondok pesantren banyak mengambil rujukan dari situ. Kemudian beliau punya juga Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, dalam bidang Al-Wujuh wan Nadhair sendiri, beliau mempunyai kitab yang diberi nama Ma'rifatul Wujuh wan Nadhair. Nah, itu sebagian referensi kitab-kitab klasik yang terkait Al-Wujuh wan Nadhair itu sendiri. Kemudian ada golongan kitab modern. Yang pertama dari Dr. Sulaiman bin Sholih Al-Qorawi. Beliau mempunyai karya terkait Al-Wujuh wan Nadhair, diberi nama Al-Wujuh wan Nadhair fil Quran. Kitab ini dicetak pada tahun 1410 Hijriah. Kemudian yang kedua ada Dr. Muhammad Ali Hussein. Beliau mempunyai karya ilmiah di jurnal kuliah Dirasat Al-Islamiyah wal Arabiyah di Dubai, yang mana kitab beliau diberi judul Mausu'ah Al-Islamiyah fil Wujuh wan Nadhair Al-Qur'aniyah. Yang ketiga ada Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Baridi. Beliau menulis makalah dengan judul Al-Wujuh wan Nadhair fil Qur'anil Karim, Dirasah Taksiniyah. Nah, itu mungkin beberapa referensi kitab yang bisa teman-teman rujuk. Barangkali ada keinginan untuk mengkaji bab Al-Wujuh wan Nadhair secara luas. Kalau mungkin tadi dijelaskan atau dicontohkan oleh teman-teman hanya sebagian, nah kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut mungkin bisa dengan cara merujuk dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi seperti itu. Mungkin untuk jelasnya nanti bisa dicek di makalah seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.